Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda'a naqiyah lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Akhwati fiddin rahimani wa rahmakumullah, ibu-ibu, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmatnya kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat hidup, dan juga nikmat-nikmat yang lain, terutama nikmatul iman dan nikmatul Islam ini yang alhamdulillah masih ada dalam diri kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah ini, menuju majlis yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan majlis ini majlis ilmu. Sudah lama kita tidak bermajlis, yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermajlis kembali. Semoga bisa kita teruskan untuk majlis-majlis berikutnya dan tidak kita hentikan lagi, semoga, karena memang kita menyadari keadaan yang memang mengharuskan kita untuk menghentikan majlis kita ini. Tapi semoga ke depan bisa kita teruskan dan tidak kita hentikan. Masih melanjutkan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yaumiyah, kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih hafidhahullahu ta'ala, yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah yang hendaknya seorang muslim menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Masih tentang sunnah-sunnah dalam sholat, dan juga ini masih menjelaskan sunnah-sunnah ketika waktu fajar atau setelah datangnya waktu fajar, yaitu diantaranya sunnah-sunnah dalam sholat. Kita bahas yang terakhir, yaitu yang hak al-adhkarul masyru'ah ba'da salami minas salatil mafruḍah, zikir-zikir yang disyariatkan setelah salam dari sholat wajib. Berarti zikir-zikir setelah salam dari sholat wajib itu hukumnya sunnah, karena beliau memasukkannya ke dalam minas sunanil yaumiyah, termasuk sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sedikit perlu kita cermati, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kalau kita hubungkan dengan bab yang terakhir yang kita kaji, karena terakhir yang kita kaji tentang doa-doa yang disunnahkan sebelum salam. Ini sunnah sebelum kita kaji ini tentang zikir sesudah salam, berarti sebelumnya doa-doa sebelum salam. Maka ada kaidah di sana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi duburi kulli salatin atau dubura kulli salah, di penghujung salat, maka beliau memberikan kaidah kalau itu berupa doa, maka alangkah baiknya dibaca sebelum salam.
Tapi kalau itu berupa zikir, maka dibaca sesudah salam. Kalau memang kalimatnya dubura kulli sholatin. Kalau kalimatnya di penghujung sholat atau dubura sholat, di penghujung sholat. Berarti kalau sebelum salam, ya sesudah tasyahud, itu tempatnya doa. Sedangkan sesudah salam itu tempatnya untuk berzikir. Mana dalilnya? Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang kaitannya dengan tadi yang pertama, kalau sebelum salam atau sesudah tasyahud itu alangkah baiknya kita dianjurkan untuk berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan, summa yatakhayyar minad du'a ma tasha au ma yasha. Ya, kemudian kamu memilih dari doa yang kamu inginkan. Maksudnya setelah baca tasyahud ini, Nabi SAW mengatakan setelah tasyahud, ya, atau Nabi setelah menjelaskan tentang tasyahud, kemudian silahkan kamu memilih doa yang kamu inginkan. Yang berarti kalau sesudah tasyahud sebelum salam itu ditekankan untuk memperbanyak doa. Sedangkan sesudah sholat, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Jika kalian telah selesai atau telah menyelesaikan salat kalian, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Ini Allah perintahkan, kalau kalian selesai dari salat maka berzikirlah. Juga sebenarnya bukan ibadah salat tapi ibadah-ibadah yang lain. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Jika kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, ya, jika kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, maka berzikirlah kepada Allah. Berarti kalau kita simpulkan dalil-dalil yang ada, yang sangat dianjurkan selesainya dari ibadah kita disuruh memperbanyak zikir, termasuk yang sedang dibahas di sini. Perkara yang dianjurkan, yang disunahkan selesai dari salam dalam sholat, dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa para ulama ijma', para ulama sepakat dianjurkannya, disunahkannya berzikir sesudah sholat. Berarti zikir sesudah sholat itu perkara yang dianjurkan, yang disunahkan, dan tidak ada yang menyelisih. Jadi mana yang lebih baik ketika selesai salam, zikir atau doa? Zikir dulu. Karena itu perkara yang mujma', perkara yang disepakati oleh para ulama. Kemudian kata mu'alif di sini, di samping itu perkara yang disepakati, juga beliau mengatakan disunnahkan wa yustahabbu raf'us saut bihadza dzikr. Disunnahkan pula mengeraskan suara. Artinya suara itu diperdengarkan ketika membaca zikir. Mana dalilnya? Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia menuturkan anna raf'us sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas bahwa mengeraskan suara dengan berzikir. Berarti zikir itu dikeraskan, baca, ucapkan subhanallah, subhanallah dan lain sebagainya. Atau ketika astagfirullah, astagfirullah, itu disuarakan.
Kapan kata Ibnu Abbas? Hina yansarifun nasu minal maktubah, ketika manusia selesai dari salat wajibnya. Lalu Ibnu Abbas menyandarkan hal itu kepada Nabi. Kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berarti Ibnu Abbas sedang menceritakan keadaan di zaman Nabi. Dan hadis ini bisa hukumnya namanya marfu', yaitu ini merupakan perbuatan Nabi. Karena yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang-orang selesai dari sholatnya, maka mereka ketika berzikir mengeraskan. Berarti suaranya terdengar. Wa fi lafdin, di dalam lafaz yang lain, ya. Qala Ibnu Abbas berkata, a'rifu inqida'a salatir an-nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Aku mengetahui, aku mengenali selesainya salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan takbir. Berarti suara takbir terdengar. Jadi ketika membaca subhanallah subhanallah termasuk Allahu Akbar, nanti akan dijelaskan doa-doanya apa saja, zikir-zikirnya apa saja. Ini terdengar oleh sahabat Ibnu Abbas. Jadi muallif atau Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furahi ini termasuk yang menganjurkan supaya zikir itu dibaca dengan ada suara. Meskipun dalam hal ini khilaf para ulama ya. Meskipun ada khilaf, ada perselisihan atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang berpendapat tadi sunnah untuk dikeraskan, disuarakan begitu ya. Ada yang berpendapat sunnahnya tidak dikeraskan. Ya, sunnahnya tidak dikeraskan. Karena alasannya ya, para ulama yang menyatakan bahwa zikir itu tidak dikeraskan, alasannya pertama bahwa hadis-hadis yang menyatakan jaharnya zikir, yang menyatakan zikir itu dikeraskan, itu mansukh, dinasakh hukumnya, dihapus hukumnya. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan tidak disunahkan untuk mengeraskan bacaan zikir. Ini alasan pertama. Hadis-hadis yang menyatakan dikeraskannya zikir itu dinasakh. Lalu alasan yang kedua, kalau memang itu tidak dinasakh, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengeraskan bacaan zikirnya, maka maksudnya kata para ulama, Nabi melakukan hal itu tujuannya untuk ta'lim, tujuannya untuk mengajari yang di belakang beliau. Jadi ketika beliau mengeraskan zikir, seperti misalnya membaca astagfirullah, 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 itu maksudnya kata para ulama yang mengatakan tidak mengeraskan, karena Nabi sedang mengajari para sahabat supaya zikir. Ini alasan yang kedua. Dan alasan ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-205, wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Wadkur rabbaka fi nafsik, dan berzikirlah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, fi nafsik, dalam dirimu, dalam hatimu. Tadarru'an wa khifah, dengan menundukkan diri ya, wa khifatan, dan rasa takut, wadunal jahri kata Allah, dan tidak mengeraskannya ya, wadunal jahri minal qaul, dan tidak mengeraskan ucapan. Berarti ayat yang ke-205 ini Allah mengajarkan kepada kita supaya kalau zikir itu dengan menundukkan diri kita disertai rasa takut, kemudian dunal jahr, dengan tidak mengeraskan. Ini hukum asal zikir, tidak mengeraskan, termasuk setelah salam dalam sholat.
Ini pendapat yang mengatakan tidak mengeraskan, tetapi tadi mu'allif ya termasuk yang menyatakan hukumnya sunnah, mengeraskan bacaan zikir. Berarti kalau misalnya panjenengan selesai dari sholat, jadi suarakan, maksudnya dibunyikan zikirnya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, berarti diucapkan, terucap, sehingga yang ada di sampingnya mendengar. Itu namanya jahar. Dan pendapat yang mengatakan sunnah ini tadi, sunnahnya dikeraskan, ya sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian dari madhab Dzahiriyah yaitu Ibnu Hazm, kemudian juga ulama mutakhirin seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mereka adalah para ulama yang mengatakan hukumnya sunnah, termasuk di sini muallif Syekh Abdullah bin Humaid bin Hamud Al-Furai, termasuk ulama yang mengatakan hukumnya dalam berzikir itu dikeraskan suaranya. Jadi suaranya dikeraskan. Baca, misalnya ketika baca zikir subhanallah subhanallah, berarti ada suara. Meskipun tadi khilaf para ulama, ada yang mengatakan tidak dikeraskan. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas, kalau misalnya kita itu mengeraskan suaranya, ya suara kita keraskan, baca subhanallah subhanallah, tidak mengapa insyaallah. Atau yang terpenting bibir kita itu bergerak mengucapkan zikir-zikir yang ada. Jadi bukan cuma di hati lalu tangan kita digerakkan. Ya, bukan cuma di hati tapi mulut kita itu yang bergerak mengucapkan zikir. Insyaallah itu lebih baik. Kemudian berikutnya, zikir-zikir yang kita ucapkan setelah salam apa saja. Nah, ini yang dibahas dalam permasalahan sunnah-sunnah atau zikir-zikir yang sunnah yang dianjurkan setelah salam. Zikir-zikirnya apa saja? Yaitu yang pertama, beristighfar. Berarti maksudnya setelah selesai salam, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, yang pertama kali kita baca yaitu istighfar, yaitu membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan ini yang masyru', dan ini yang sesuai dengan dalil. Sedangkan kalau ada yang menambah astagfirullahaladzim, bagaimana? Tambahan al-azim, meskipun sebagian ulama membolehkan, tapi tidak ada lafadz khusus tambahan al-azim. Termasuk mungkin ada yang menambah lagi astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'id dunubi, dan seterusnya, kan gitu. Padahal yang sunnah, yang sesuai dengan hadis yang ada, cukup kalimat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Ya. Ini yang pertama. Berarti baca istighfar. Istighfarnya cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak ada tambahan al-azim. Dan juga tambahan, ya, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'id dunubi wal khotoya wa atubu ilaih. Biasanya kan seperti itu, ada sebagian orang yang menambahnya. Maka kalau ingin sesuai dengan sunnah, mencukupkan dengan sunnah, yaitu dengan astaghfirullah saja. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian yang jadi pertanyaan, mengapa kok istighfar? Karena ada sebagian orang yang habis sholat dia merasa selesai, alhamdulillah. Perhatikan di sini. Mengapa yang disunnahkan selesai sholat kita itu kita baca istighfar, bukan alhamdulillah? Perhatikan, ya. Ada sebagian orang yang kalau sudah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah, lalu tangannya mengusap ke wajah, alhamdulillah.
yang sangat disunahkan oleh Nabi SAW, yaitu beristighfar, membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Karena orang dalam sholatnya itu tidak lepas dari kekurangan, dari kesalahan. Perhatikan ini. Mengapa kok habis sholat kita baca astaghfirullah? Karena dalam sholat kita itu tidak akan lepas dari yang namanya kekurangan dalam sholat kita. Mungkin kesalahan-kesalahan dalam sholat kita nggak bisa lepas. Makanya selesai salam kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mungkin banyak kekurangan-kekurangan dalam sholat kita. Makanya astaghfirullah. Ini jadi bukan alhamdulillah. Kalau habis dapat nikmat, contohnya makan, selesai makan ngapa? Alhamdulillah. Kenapa? Memuji nikmat yang telah dia rasakan. Habis minum juga sama, alhamdulillah, karena dia telah merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan. Tapi kalau habis sholat, kita habis melakukan suatu ibadah yang kita ingin agar sholat kita itu diterima oleh Allah, tapi kita sadari bahwasanya sholat kita itu banyak kekurangannya. Sholat kita mungkin banyak kekeliruannya, banyak tidak khusyuknya misalnya. Maka kita imbangi perasaan tersebut dengan kita membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini kalimat yang pas setelah kita mengucapkan salam. Lalu setelah itu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selesai istighfar 3 kali, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apa artinya Allahumma antas salam? Ya Allah, Engkaulah Maha memberi keselamatan. Engkau adalah Maha pemberi keselamatan, ya Allah. Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkaulah Maha memberi keselamatan. Wa minkas salam, dan darimu ya Allah keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha suci Engkau, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini kalimat yang kedua setelah istighfar 3 kali tadi. Ya, biar diurut-urutkan ini Bu. Mulainya dari istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Meskipun kadang ada sebagian orang yang menambah-nambah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam, dan sebagainya mungkin barangkali. Maka yang terbaik mencukupkan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian berikutnya setelah Allahumma antas salam, yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini kalimat ketiga. Saya ulangi ya. Kalimat yang pertama kan tadi astaghfirullah 3 kali. Kalimat kedua Allahumma antas salam, dan seterusnya. Kalimat ketiga ini cukup panjang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan
la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Artinya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, baginya segala kekuasaan, baginya pula segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. La haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali kepada Allah. Maksudnya la haula, sebagian ulama menafsirkan kalimat la haula, ya, tidak ada daya, yaitu daya untuk meninggalkan maksiat, ya. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat, wala quwwata, serta tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Ini makna la haula wala quwwata illa billah. Kemudian la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Wala na'budu illa iya, kita tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Lahun ni'matu walahul fadlu walahus sana'ul hasan, baginya segala nikmat, baginya segala karunia, dan baginya segala pujian yang baik. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali Allah, dengan kita mengikhlaskan ad-din, mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan ketaatan kepadanya, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ini yang ketiga. Nanti masih banyak ini. Sebelum subhanallah saja masih ada la ilaha illallah lagi nih. Dikit-dikit diulang lagi biar panjenengan bisa hafal. Yang pertama tadi la ilaha astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang kedua, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang ketiga ini tadi cukup panjang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Semoga kalau yang sudah terbiasa bisa menghafalnya. Karena kalimat yang ketiga ini tadi, ini ada dalilnya. Ini hadis diterangkan oleh Abdullah bin Zubair yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW mengeraskan bacaan ini di penghujung salat beliau, maksudnya sesudah salam. Ini bacaannya ketiga. Lalu yang keempat, masih ada la ilaha illallah lagi, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Berarti la ilaha illallah itu banyak loh. Ya, bukan begitu Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, habis itu subhanallah, tidak. Masih ada la ilaha illallah ini yang panjang tadi. Saya ulangi yang ketiga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini yang ketiga. Nah, yang keempat tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir,
Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Artinya, untuk yang keempat, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Baginya segala kekuasaan dan baginya segala puji, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a, ya Allah, tidak ada yang menghalangi lima a'taita, apa yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang memberi apa saja yang Engkau halangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan kedudukan tinggi itu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang memilikinya dari siksa Allah, dari siksamu ya Allah. Ni wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kedudukan tinggi tidak bisa memberikan manfaat kepada pemiliknya dari siksamu ya Allah. Ini yang keempat. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Yang ketiga dan keempat ini kalimatnya la ilaha illallah. Ya, yang keempat saya ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Semoga ini sudah terbiasa panjenengan lakukan. Setelah itu apa? Nah, lanjut. Kemudian summa yaqulu tasbihal warid, kemudian membaca tasbih atau zikir yang ada, zikir yang memang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang disebut di sini zikir muqayyad karena dibatasi. Dibatasi dengan apa? Dengan jumlah hitungan. Berapa hitungannya? Ada 4 cara. Ya. Ada 4 cara. Yang pertama, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan untuk menggenapkan 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti ucapan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, menggenapkan 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Mungkin ada pertanyaan, 33 kan, lalu ditambah dengan 1 la ilaha illallah. Kenapa kok hitungannya 33 ya? Nah, maka perhatikan bahwa ketika Allah dan Rasulnya mengajarkan zikir atau mungkin yang lain dengan bilangan tertentu, mengajarkan sunnah kepada kita dengan bilangan tertentu, misalnya di sini 33, insya Allah di balik itu ada hikmahnya, sekalipun kita tidak tahu. Ya, sekalipun kita tidak tahu mengapa sih kok 33. Jadi sekalipun kita tidak tahu, insya Allah di balik itu ada hikmahnya. Makanya boleh nggak lebih dari itu? Perhatikan ini Bu. Karena kadang-kadang wis lewih baiklah. Kadang-kadang kan seperti itu. Ketika habis zikir, wis lah 30 itu lewih baik, palanga lewih. Nah kan kadang-kadang palanga lewih. Maka perhatikan, boleh nggak lebih dari 33? Misalnya subhanallah piralah 40 apa pira. Nah, atau mungkin kadang bablas karena ya ngitungnya dengan jari itu kan kadang palanga lewih 30 35 misalnya, atau mungkin 34 37, terserah. Boleh enggak lebih dari itu, lebih dari hitungan 33? Perhatikan Bu, sebagian ulama memakruhkan hal itu. Kenapa? Karena kalau orang misalnya dia membaca 34 atau dia membaca 35, maka kalau orang itu merasa yang dilakukannya itu lebih baik, berarti ini namanya kurang adab kepada Allah.
Ya kalau dia merasa wis malah ngasih ngakeh, mungkin karena sudah terbiasa mantu barangkali Bu. Biasa mengadakan acara mantenan, biasanya kan kalau menyediakan snack lebih banyak, pala ngasih ngakeh kan gitu Wak. Anjenengan ngundang orang, undangan 300, apa mau buat snack 300 pas? Nggak mungkin. Wis pala ngadi lebih. Nah ini kadang-kadang terbawa pada ibadahnya, sehingga kadang orang merasa malah lebih. Padahal kalau orang merasa lebih baik lebih, kan kita nggak tahu. Di balik itu mungkin ada hikmahnya. Dan kalau merasa lebih baik, lebih banyak itu lebih baik, namanya kurang adab. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan hitungan 33. Bisa dipahami Bu? Jadi kalau 33 ya sudah hitungannya tepat gitu. Itu lebih baik. Bahkan ulama yang lain mengatakan, perhatikan, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa hitungan-hitungan seperti ini 33, atau misalnya ketika mengeluarkan zakat fitrah 1 sok misalnya, sekalipun 1 sok itu beda-beda, tapi sudah keluarkan ya 1 sok. Sebagaimana hitungan ini 33 ya kita ucapkan 33. Kenapa? Perhatikan alasan ulama yang lain. Karena ini seperti obat, ya. Kalau sampai melebihi dosisnya, apa yang terjadi Bu? Kalau panjenengan minum obat sudah ditetapkan oleh dokter, ini obatnya sehari 3 kali 1 tablet. Lalu dia bacanya, ya. Dia mengira sekali minum 3 tablet. Dan biasanya kalau minum obat 3 kali, akhirnya jadi 3, 3, 3. Padahal harusnya 1, 1, 1. Bagaimana kalau seperti itu, memberikan obat melebihi dosisnya, yang terjadi bisa membahayakan, bisa jadi racun. Ini kata para ulama. Berarti ya sudah, kita cukupkan 33. Kalau memang hitungan kita di jari kita sudah 33, sudah. Itu lebih baik. Sekarang mana dalilnya yang menyatakan hitungan itu 33? Li hadisi Abi Hurairah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasin wa hamidallaha salasan wa salasin wa kabbarallaha salasan wa salasin fatilka tis'atun wa tis'un wa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khotoyahu wa inkanat mithla zabadil bahr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bertasbih kepada Allah, maksudnya membaca subhanallah, fi duburi kulli salatin, di penghujung setiap salat atau sesudah salat, salasan wa salasin, sebanyak 33 kali, wa hamidallaha salasan wa salasin, dan memuji Allah, maksudnya membaca alhamdulillah 33, wa kabbarallaha salasan wa salasin, juga membaca takbir yaitu Allahu Akbar 33, fatilka tis'atun wa tis'un, maka semuanya itu berarti jumlahnya 99. Wa qala tamamul mi'ah, kata Nabi, dan sebagai penyempurna atau pelengkap menjadi 100, yaitu ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Nabi memberikan fadilahnya. Orang yang membaca 33 subhanallah, membaca alhamdulillah 33, membaca Allahu Akbar 33,
ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebagai penggenap jadi 100. Apa kata Nabi? Ghufirat khotoyahu wa ingkanat misla zabadil bahr. Akan diampuni dosa-dosanya sekalipun dosa-dosanya itu seperti buih yang ada di laut, seperti busa yang ada di laut. Maksudnya apa? Maksudnya sekalipun dosanya itu banyak dan besar, karena buih yang di laut, busa ya, yang ada di laut kan menunjukkan apa? Banyak. Besar enggak? Mungkin saja. Berarti menunjukkan banyaknya dosa dan juga mungkin besarnya dosa itu akan terhapus. Tapi bukan berarti buih itu maksudnya ringannya dosa ya, karena mungkin buih kan ringan. Karena seorang muslim tidak memandang sisi berat ringannya dosa. Tapi seorang muslim harus merasakan dosa itu banyak dan dosa itu juga besar. Lalu dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang membaca tadi Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Berarti kalau orang yang habis sholat merenungi hal itu, dia akan berusaha untuk duduk. Ya masak yang kodesit lah, kan gitu. Karena kadang-kadang masak dulu lah. Beli zikir kok gampang karo ngoreng-ngoreng misalnya. Karo ngerajangi, ora mungkin. Nek panjenengan wis kadung nyekel pisau di hadapan cabe, apa ndadak mau subhanallah, subhanallah, kan nggak mungkin. Ya itu di saat itu setelah selesai sholat mencoba untuk duduk, karena fadilahnya besar ini. Sekalipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Atau bahkan kalau kita baca riwayat yang lain, riwayat Al-Imam Al-Bukhari tentang fadilah dari zikir ini, yaitu ceritanya orang-orang miskin datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka merasa tidak bisa berbuat ibadah sebagaimana orang-orang kaya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka telah pergi dengan membawa banyak pahala. Kenapa? Karena mereka sholat sebagaimana kita sholat. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Mereka bisa haji, kita tidak bisa haji. Mereka bersodakoh, kita tidak bisa sodakoh. Maka orang-orang yang miskin ini datang menemui Rasul, minta ditunjukkan ibadah yang bisa menyamai mereka orang-orang yang kaya tersebut. Oleh Rasul ditunjukkan zikir ini. Dan alhamdulillah orang miskin kan mungkin waktunya banyak daripada orang kaya. Orang kaya sibuk, begitu selesai sholat langsung menuju hartanya, barangkali ngurusi perdagangannya. Orang miskin, alhamdulillah dia bisa duduk. Sekalipun kalau orang kaya bisa melakukannya, karena memang itu nikmat yang besar yang Allah berikan. Sudah kaya, dia mau habis sholat masih mau zikir. Yang parah itu sebaliknya, wis miskin habis sholat salam kelepat. Orangnya miskin, habis sholat nggak mau duduk. Gimana dia mau menyamai orang yang kaya? Maka berarti ini fadilahnya. Ini cara yang pertama. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Menjadi 100. Cara yang kedua, yaitu Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar 34. Ini cara kedua. Nanti ada 4 cara, Bu. Ini baru cara yang kedua. 33, 33, 34. Subhanallah 33,
Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Mana dalilnya? Hadis Ka'ab bin Ujrah. Dia menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'aqqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubah. Salasun wa salasuna tasbihah, salasun wa salasuna tahmidah, wa arba'un wa salasuna takbirah. Rasulullah SAW bersabda, mu'aqibat, amalan-amalan berikutnya yang orang yang mengucapkannya tidak akan merugi, atau orang yang melakukannya tidak akan rugi, yaitu duburu kulli salatin maktubah, selesai dari salat-salat yang wajib. Maksudnya di penghujung salat-salat yang wajib. Makanya zikir-zikir ini diucapkan sesudah salat wajib, Bu. Bukan salat sunnah. Diucapkan subhanallah, walhamdulillah dan seterusnya ini tadi, ini diucapkan sesudah salat wajib. Cara yang kedua ini salasun wa salasuna tasbihah, 33 tasbih subhanallah. Salasun wa salasuna tahmidah, 33 tahmid yaitu alhamdulillah. Wa arba'un wa salasuna takbirah, 34 takbir, berarti 34 Allahu Akbar. Ini cara kedua. Ya, boleh yang pertama tadi, boleh yang kedua. Lanjut, cara yang ketiga, yaitu subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, dan la ilaha illallah 25. Berapa jadinya? 100. Subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, dan la ilaha illallah 25. Cara yang ketiga ini diterangkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Zaid. Ya, dari sahabat Abdullah bin Zaid, dan hadisnya disahihkan oleh Al-Albani di dalam Tahqiq Mishkatul Masabih. Cara ketiga, berarti 25 semua. La ilaha illallahnya 25, tapi cukup la ilaha illallah saja, bukan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu, bukan. Jadi cara ketiga tadi subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, dan la ilaha illallah 25 juga 100. Sekarang cara yang keempat, yaitu subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, dan Allahu Akbar 10 kali. Ini cara yang paling ringan. Maksudnya perhatikan, Bu, mungkin bagi orang yang super sibuk dan daripada tidak membaca sama sekali, maka yang terakhir ini, yang keempat, syukur dia bisa membaca yang ini, yang itu. Jadi cara yang keempat, subhanallah 10, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Cara yang keempat ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Juga disahihkan oleh Al-Albani di dalam Mishkatul Masabih. Jadi ini 4 cara. Kalau ada 4 cara yang seperti ini, bagaimana? Ada kaidah yang sudah kita terangkan sebelumnya, bahwa jika ada satu ibadah yang caranya sampai kepada kita dilakukan dengan banyak cara, maka alangkah baiknya kadang kita melakukan cara yang ini, kadang melakukan cara yang itu. Jangan selamanya 33 lalu la ilaha illallah. Kita butuh mengamalkan yang lain. Berarti dari 4 cara tadi, saya ulangi 4 cara. Cara pertama,
Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dan 1 La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Cara pertama. Cara kedua, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ini cara kedua. Cara ketiga, Subhanallah 25, Alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, La ilaha illallah 25. Cara ketiga. Dan cara yang keempat, Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Karena cara-cara ini berbeda-beda, bukan berarti kita itu cuma mengamalkan yang satu. Maka yang lebih baik itu adalah kadang melakukan yang ini, kadang melakukan yang itu, sehingga kita bisa menjalankan semua sunnah-sunnah Nabi. Semua yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, kita bisa mengamalkannya. Dan juga supaya kita itu tidak taklid. Kadang-kadang kalau kita itu merasa ini yang saya kerjakan, merasa ini yang paling betul, ketika ada orang lain yang mengamalkannya, merasa itu enggak betul. Itulah kadang kesalahan kita, karena kita kurang belajar atau kurang menjalankan yang lain, sehingga lupa. Karena kita tidak amalkan yang lain, kita lupa. Padahal itu ilmu datang dari Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya, masih berkaitan dengan permasalahan tasbih ini, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ini. Yang sunnah, kata muallif, melakukannya itu dengan menghitungnya itu dengan jari-jari kita. Ya, menghitungnya itu dengan jari-jari kita. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, "Sabbihna waqidna bil asabi fa innahunna mas'ulatun mustantaqat." Kata Nabi kepada para istri beliau, hendaklah kalian membaca Subhanallah atau tasbih-tasbih tersebut tadi, waqidna bil asabi, dan hitung dengan jari-jari. Ya, ikat dengan jari-jari, maksudnya hitungnya itu dengan jari-jari, jari-jari tangan. Kenapa? Fa innahunna mas'ulatun mustantaqat, karena jari-jari itu nanti akan ditanya dan akan disuruh bicara. Berarti jari-jari kita itu akan ditanya dan akan disuruh untuk berbicara. Sehingga kita gunakan tangan kita, jari-jari kita, bukan biji tasbih. Sekalipun biji tasbih ada yang menyatakan makruh, ada yang membolehkan hal itu. Ya, kalau memang niatnya baik menggunakan biji tasbih, pakai tasbih, maka boleh-boleh saja. Sekalipun ada yang memakruhkannya. Tapi intinya boleh. Akan tetapi alangkah baiknya dengan menggunakan jari-jari kita. Tadi alasannya karena Nabi mengatakan fa innahunna mas'ulatun mustantaqat. Jari-jari kita itu nanti akan ditanya dan akan disuruh bicara, maka dia nanti akan bisa bicara. Kalau dia berbicara dan menjadi hujjah untuk kita, mendukung kita, akan menjadi kebaikan bagi kita nanti di akhirat. Karena jari-jari ini akan menjadi saksi untuk kita. Ketika jari-jari kita itu yang bicara, kan kita senang. Lalu berikutnya, pakai jari-jari kanan apa kiri? Ada sebagian riwayat Abdullah bin Amr bin As, itu riwayatnya yaqidu tasbih biyaminihi, beliau menghitung zikir tadi, tasbih itu tadi dengan tangan kanan. Berarti jari-jari kanan. Sekalipun ada juga riwayat kiri juga boleh. Akan tetapi kalau kita kaitkan dengan yang namanya zikir, membaca tasbih ini adalah perkara yang mulia, tentunya kita gunakan tangan kanan. Kan ini yang mulia. Lalu
pakai ruas-ruas jari atau cukup jari-jari, maka perkara yang seperti ini kata para ulama amrun wasi', perkara yang luas. Boleh satu jari dihitung satu, boleh satu jari dihitung tiga, boleh juga mungkin balik dihitung 6, terserah. Karena ada yang menghitung satu jari ini, ada yang menghitung satu. Jadi satu jari ini subhanallah, satu jari dihitung satu. Ada yang satu jari dihitung tiga, karena 3 ruas. Ada yang satu jari menghitung 6, karena Pak balik lagi satu ruas 3, balik lagi 3 lagi. Ada yang menghitungnya 6. Kan macam-macam. Mungkin panjenengan beda-beda. Maka kalau seperti ini bagaimana? Ini kata para ulama tadi amrun wasi', perkara yang boleh-boleh saja, karena ini perkara yang wasi', luas, silahkan. Yang penting hitung dengan jari-jari kita, ya, sebanyak 33. Pakai ruas-ruas jari silahkan, atau pakai setiap jari dihitung satu juga boleh. Dan alangkah baiknya dengan kanan. Maksudnya dengan jari-jari tangan kanan kita. Ini tentang zikir-zikirnya. Berikutnya, setelah baca zikir-zikir ini tadi, ya, dari subhanallah, dari astagfirullah, Allahumma antas salam, terus la ilaha illallah, terus juga la ilaha illallah lagi, kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Berikutnya bacaan yang lain yaitu qiraatu ayatil kursi. Kalau di sini tertulis yang kelima atau mungkin yang keenam. Qiraatu ayatil kursi, membaca ayat kursi. Perhatikan, apa sih manfaatnya? Mengapa setelah selesai zikir-zikir itu tadi kita dianjurkan, disunnahkan membaca ayat kursi? Yang namanya ayat kursi itu ayat yang paling agung dalam Quran, atau dikatakan sayyidul ayat, pimpinannya ayat, sehingga dinamakan ayat kursi. Juga karena di dalamnya ada kalimat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Karena di dalamnya ada kata-kata kursi, sehingga ayat ini disebut ayat kursi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Ini fadilahnya. Barang siapa yang membaca ayat kursi di penghujung setiap salat atau sesudah salat wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Perhatikan kata Nabi, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Berarti orang itu insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga kecuali kematian. Kenapa? Karena dengan kematian amalannya terputus, sehingga dengan kematian dia tinggal menerima balasannya, yaitu surga. Makanya lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Yang berarti kalau orang membaca ayat kursi sesudah sholat, itu akan memudahkan orang itu masuk ke dalam surga. Cuma baca ayat kursi, pahami, insya Allah itu akan menyebabkan kita masuk surga. Kan senang. Ternyata gampang kok masuk surga. Tapi mengapa kadang orang meninggalkannya? Wislah zikir ini saja, bahkan milih yang paling pendek tadi, yang 10 ayat kursi yang ngesuk maning. Maka jangan. Sunnahnya baca ayat kursi ini. Bahkan Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa balaghani an syekhina Abil Abbas qaddasallahu ruhahu annahu qala ma taraktuha aqiba kulli salatin.
Kata Ibnul Qayyim, telah sampai berita kepadaku dari guruku yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan, atau beliau Syekhul Islam mengatakan, ma taraktuha aqiba kulli salatin. Aku tidak pernah meninggalkan ayat kursi sesudah salat. Berarti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah selalu membaca ayat kursi setelah baca zikir-zikir ini tadi. Selesai salat. Enggak pernah meninggalkan. Ini ulama yang waktunya begitu sibuk. Karena Syekhul Islam dia seorang panglima perang. Dia seorang ulama yang harus mengajarkan ilmunya, tapi dia tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi sehabis sholat wajib. Maka kita pun berusaha. Apalagi Nabi SAW tadi sudah menerangkan fadilahnya. Itu akan memudahkan orang untuk masuk ke dalam surga. Bacaan berikutnya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.